Insiden cadesan agak terlalu kebetulan. Meskipun semuanya disebabkan oleh mundurnya Feng Tianxing yang tiba-tiba, bagaimana mungkin itu digunakan secara kebetulan? Dan itu tidak memihak. Adalah baik bahwa pada titik waktu ini dengan sempurna menafsirkan apa yang disebut waktu yang tepat. Jika bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba, Desan tidak akan punya teman-teman, tempat kali tinggal ini saat saya ini. akan berbagi informasi. Dengan perasaan akrab ini, Feng Tianxing tiba-tiba memiliki spekulasi yang berani di dalam hatinya. Mohon jelaskan kepada bawahan Sara, biarkan mereka melepaskan Sadesan, dan Feng Tianxing menariknya ke samping. Dengan cara ini, saya punya ide berani lain, tapi saya butuh kerjasama Anda saat itu. Jika ini hanya studi biasa, itu pasti tidak akan menghabiskan banyak sumber daya, jadi aku pasti akan menimbulkan masalah saat aku keluar kali ini. Saat itu tiba, kamu akan mengirim teman terpercaya untuk datang dan membiarkanku pergi. Kembalilah dan dapatkan beberapa sumber daya dari Sara. Begitu manfaat ini disebutkan, Sadesan tidak bisa tenang, dan segera berdiskusi dengan Feng Tianxing, dan kemudian berbagai detail diselesaikan. Saat malam tiba, Feng Tianxing dan Sadesan berbicara panjang lebar bersama larut malam, dan tidak pergi sampai dini hari. Ketika dia meninggalkan akademi, dia tidak bisa menahan diri dan melihat kembali ke Cadesan. Saat ini, wajah Sadesan penuh kegembiraan, karena rencana Feng Tianxing terlalu sempurna. Tidak peduli apa yang Sara pikirkan, dia pasti akan mengambil uangnya. Melihat Feng Tianxing melihat ke atas, Cadesan bahkan menyeringai dan memberi Feng Tianxing senyuman percaya diri. Cadesan berpikir bahwa senyumnya cukup untuk menginfeksi Feng Tianxing dan membuatnya merasa nyaman, dan dia hanya akan menangani hal-hal lain. Tapi siapa tahu, Feng Tianxing diam. Pada saat itu, kesadaran Feng Tianxing sedikit bingung. Ini tampaknya merupakan keadaan yang hanya ada antara orang yang dicintai dan teman. Haruka ingat terakhir kali Matt mengucapkan selamat tinggal padanya seperti ini, lalu ditabrak meteorit. Jika Matt sendiri memiliki kekuatan dewa, ini pasti akan membunuhnya. Kutukan dari Zeus. Saya tidak tahu apakah itu dibawa bersama saya. Jika demikian, itu akan hebat. Anda bahkan tidak harus melakukannya sendiri. Anda dapat menyebabkan bencana fatal bagi iblis, dan tidak ada jejak yang tersisa. Karena bukan dia yang mendorong semua ini, tapi Zeus. Bagaimana iblis bisa memahami kutukan yang melampaui aturan dunia? Suasana hati Feng Tianxing mau tidak mau terasa sedikit indah ketika dia berpikir bahwa kutukan Zeus sekarang telah menjadi senjata di tangannya. Zeus benar-benar orang terbaik untuk mengirim arang di salju. Mengangguk ke dalam, Feng Tianxing menoleh untuk melihat ke kejauhan dan menghela nafas. Perjalanan untuk menyakiti Sadesan ini hanyalah tujuan sekunder. Tujuan pertama sebenarnya adalah menggunakan antek-antek setan ini untuk mencoba mencari tahu umat manusia lainnya. Begitu berada di bawah yurisdiksi umum dari 3.000 pengadilan Tao, sejumlah besar ras manusia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Selain yang pasrah, pasti ada yang beruntung. Berbicara dengan mereka adalah hal yang paling diinginkan Feng Tianxing. Sepanjang jalan kekam tentara klan iblis, di bawah pengaturan Cadesan, klan iblis keluar untuk membawa Feng Tianxing ke kamp. Kemudian, di depan iblis, dia mulai mendidik Feng Tianxing. Ini Tuan Muda Feng, satu-satunya putra Jenderal Seluo. Datanglah kepada kami untuk mendapatkan beberapa kualifikasi. Ketika saatnya tiba, Anda akan merawatnya dengan baik. Masing-masing memiliki kelebihan. Jika ada kerugian, hukuman tidak bisa dihindari. Feng Tianxing hanya mengerutkan bibirnya dan tidak mengingatnya. Berapa banyak iblis dalam pasukan ini yang benar-benar dapat mengendalikan mereka? Jika dia tidak menemukan masalah dengannya, itu akan menjadi keberuntungannya bagi Feng Tianxing untuk menjebak Sera. Setelah beberapa ekspresi, ras iblis memandang Feng Tianxing. Kamu memilih satu orang untuk bertindak bersama, dan kemudian kamu akan berbagi penghargaan yang sama. Ini adalah aturan dalam pasukan iblis kita. Mata Feng Tianxing menyapu sejenis setan, dan akhirnya mendarat di setan kecil. Hanya dia, begitu suara itu turun, kerumunan setan bersorak-sorai. Sekilas, Feng Tianxing adalah seorang muda yang tidak pernah mengalami perang apapun. Sekarang dia terlihat seperti ini. Ini benar-benar waktunya untuk melakukan sesuatu. Apakah itu memalukan atau tidak? Dan dia melakukan hal bersama. Apalagi pujian. Kerja keras belum tentu ada. Ketika masalah ini didorong keluar, mereka secara alami sangat bahagia. Sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Apakah ini sifat iblis? Menindas yang lemah telah mencapai titik seperti itu. Dengan penghinaan terhadap Feng Tianxing, mengabaikan aturan, dan citra arogan yang tidak penting kecuali kekuatan. Sebelum Feng Tianxing dapat mengatakan hal lain, ras iblis yang memimpin tim memerintahkan. Semua orang berangkat dan mulai mencari sesuai dengan tujuan awal kita, sangat cepat. Untuk sesaat ketika Feng Tianxing tertegun, sebagian besar iblis sudah melarikan diri. Hanya menyisakan iblis kecil yang dia pilih, menatap Feng Tianxing. Pria kecil, di mana rute yang kita cari?
Ras iblis menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Aku tidak dipanggil Little. Kamu harus memanggilku Stan. Feng Tianxing mendengus. Wajahnya penuh ala kadarnya. Sikap ini membuat Stan sangat tidak puas. Memegangi lengannya dan memandangi Feng Tianxing dari atas ke bawah. Ayah sombong ini berbeda. Melihat hal-hal setingkat sutra yang diunggah di tubuhnya. Dan melihat ujung dan sudut tajam kulitnya. Dia dapat melihat bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Penghinaan di wajahnya tumbuh sedikit lebih. Kapten mengatakan beberapa waktu lalu bahwa siapapun dan tim Anda dapat berjalan-jalan tanpa melakukan apa-apa. Jadi Anda dapat tinggal di sini jika Anda mau. Feng Tianxing berjalan menuju Stan perlahan. Sampai dia berada di depannya. Lalu dia mengulurkan tangannya. Telapak tangan dengan baju besi bersudut terentang. Dan tangan yang sedikit terbuka telah menjelaskan semua pemikiran Feng Tianxing. Dengan ekspresi menghina di wajahnya, Stan mengulurkan tangan dan meraih telapak tangan Feng Tianxing. Ini adalah metode persaingan yang paling umum digunakan di antara para iblis. Siapapun yang memiliki kekuatan paling besar akan dapat meraih kemenangan kompetisi ini. Dan ini terkait dengan kekuatan dan keterampilan. Tetapi tidak akan menimbulkan kerusakan. Ini sebanding dengan pedang asli dan senjata asli. Lebih banyak orang diterima. Pada saat kedua tangan terkepal erat, Feng Tianxing tiba-tiba menyeringai. Reaksi seperti itu membuat wajah Stan sedikit sombong. Apakah klan iblis yang dimanjakan ini layak disebut klan iblis? Meskipun tubuhnya tidak kuat, dia telah berolahraga keras sepanjang waktu. Banyak setan di kamp militer tidak dapat mempertahankan cengkeraman ini, apalagi Feng Tianxing di depannya. Jika kamu merasa tidak bisa bertahan lagi, kamu bisa meminta belas kasihan. Lagi pula, kamu menghancurkan telapak tanganmu, dan aku tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Begitu kata-kata itu keluar, mata Stan membelalak. Karena dia melihat wajah menyeringai Feng Tianxing menghilang seketika, dia berdiri tegak, melihat telapak tangan yang dikepal oleh kedua iblis itu, dan sedikit mengangkat alisnya. Berusaha lebih keras.